eskavator teman-teman. Wah, seru kali teman-teman. Kalau kayak gini ekosistemnya malah jadi rusak. Makanya tidak heran kalau misalkan warga sekitar juga sering mengalami gagal panen akibat masalah air. Baik itu teman-teman, airnya bening banget teman-teman. Tuh ikannya banyak teman-teman. Teman-temannya itu ikan teman-teman, ikan betrik sama ikan cepat teman-teman. Makanya nih sayang kalau daerah sini nggak ditata dengan baik nih. Sumber daya alamnya masih lumayan bagus teman-teman, masih asli teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini, masih update seputar Kalimati Putat teman-teman. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya teman-teman. Ya, saya masih ingin menggambarkan untuk teman-teman semua gimana perkembangan kondisi normalisasi Kalimati Putat teman-teman. Kalau yang udah lama mati dan berubah menjadi pesawahan, kini telah dikembalikan menjadi kali lagi biar bisa berfungsi lagi bagi pertanian masyarakat di sini teman-teman. Karena masyarakat di sini memang mayoritas petani. Lihat, sawahnya luas banget teman-teman tuh. Wah, luar biasa luas sawahnya teman-teman ya. Oh, masih asri sekali daerahnya teman-teman. Tapi sayang di sini tuh nggak ada tempat untuk pembuangan air dan suplai airnya teman-teman. Karena kalinya berubah menjadi pesawahan teman-teman, dialih fungsikan karena kurangnya perawatan dan tidak terurus. Nah, pada kali ini alhamdulillah ya, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati kita Deddy Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Koswara sangat agresif sekali untuk mengembalikan tata ruang yang baik teman-teman ya. Lihat, ini bekonnya udah lagi kerja teman-teman, sedang membuka jalan tuh, membedah sawah-sawah agar bisa menjadi kali lagi. Nah, lihat, wis lumpurnya penuh-penuh terus teman-teman, luar biasa. Karena memang sawah, jadi isinya udah tanah semua teman-teman ya. Sama aja ibaratnya udah kayak pembuatan kali baru teman-teman. Meskipun sebelumnya memang kali sudah lama banget, berdasarkan informasi warga sekitar yang pernah saya tanyain di awal-awal video itu, bahwa ini udah dari sejak zaman era Presiden Soeharto tuh nggak pernah dinormalisasi teman-teman. Makanya kalinya jadi hilang teman-teman. Kesian ya kalinya teman-teman ya. Kalau kayak gini ekosistemnya malah jadi rusak. Makanya tidak heran kalau misalkan warga sekitar juga sering mengalami gagal panen akibat masalah air, baik itu kebanjiran maupun kekeringan. Karena memang salah satu tempat yang bisa diandalkan untuk membuang dan menyuplai air itu mati teman-teman, berubah menjadi pesawahan, udah dialih fungsiin sama masyarakat sekitar. Seharusnya memang nggak boleh teman-teman ya. Nah, lihat tuh bekonya teman-teman, wis tanahnya. Dan ini ada pohon-pohon mangga teman-teman di pinggir-pinggir tanggulnya, memang sengaja tidak dirobohkan agar bisa menjadi penyangga tanah teman-teman ya. Karena memang ini tanahnya tuh rawan longsor teman-teman kalau tidak ada penyangganya teman-teman. Makanya pohon-pohonnya dibiarkan saja biar bisa menahan tanah dan menahan jalanan itu tuh. Itu ada jalanan biar nggak longsor teman-teman. Nah, yuk. Wis. Oh ya, maaf teman-teman ya, sedikit informasi juga bahwa channel saya ini channel baru yang masih belum monetisasi. Jadi bagi teman-teman yang udah mampir ke channel ini, bisa silahkan bantu dan support saya dengan like, comment, subscribe, atau bahkan bisa nge-share juga ya teman-temannya. Siapa tahu nanti channel saya bisa monetisasi dan saya bakal lebih
lebih punya kemampuan untuk bisa terus menghadirkan video-video yang informatif yang teman-teman sukai. Boleh juga teman-teman kasih saran masukan di kolom komentar biar channel saya bisa lebih berkembang, hasilnya lebih baik, video-videonya lebih enak untuk teman-teman semua tonton ya. Karena saya masih pemula banget teman-teman, ini masih belajar bikin video teman-teman. Tuh, jadi kalau masih ada banyak salah ya mohon maaf ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman kasih saya saran masukan aja gimana yang lebih baik tuh teman-teman ya. Kita saling berkomunikasi dan saling menjalin hubungan dengan baik antara saya dan teman-teman semua yang udah nonton. Wah, lihat air-airnya mulai menemukan tempat asli, tempat habitat yang sesungguhnya teman-teman. Lihat tuh, setelah lama air-airnya kehilangan tempat, akhirnya seperti apa ya, seperti anak yang bertemu dengan ibunya teman-teman. Lihat, lihat, saya kalau melihat aliran air itu tuh ibarat seperti anak yang menemukan ibunya yang telah lama tidak bertemu, telah lama hilang berpuluh-puluh tahun, akhirnya kini bertemu air, bertemu sungai. Luar biasa teman-teman. Jujur kalau saya tuh melihat hal seperti ini tuh gimana ya, agak terenyuh hati saya teman-teman. Karena memang pasti air juga punya kehidupannya ya teman-teman ya. Wah, luar biasa teman-teman. Tuh, terus lumpurnya terus ditangkat. Ya ini sebenarnya bukan lumpur sih teman-teman, tapi lebih tepatnya tanah udah teman-teman, bukan lumpur teman-teman. Karena memang udah berubah jadi sawah tuh. Jadi nggak ada lumpur tapi adanya tanah, makanya penuh terus teman-teman tuh. Tuh, dan ini memang sebaiknya tanahnya tuh nggak boleh diambil ya, atau nggak boleh dimanfaatkan untuk hal lain selain untuk tanggul di tempat ini sendiri ya teman-teman ya. Nah, biar nggak apa, biar nantinya bisa untuk menampung air dan menahan air teman-teman. Terus maju, terus maju, maju, wis. Lihat. Woi, luar biasa. Keren. Wah, lihat. Woi. Tuh di belakang juga teman-teman ada beko satu lagi teman-teman tuh, kalau teman-teman mau lihat tuh, itu yang bagian untuk finishing teman-teman. Ini kan beko kuning ini untuk membuka jalan, nah itu yang beko hijau toska itu untuk bagian finishing tanggul-tanggulnya, agar tanggul-tanggulnya lebih cantik, ibaratnya spesialis manikur pedikur tanggul teman-teman. Nah, kalau yang ini spesialis pembuka jalan atau pembentukan kali, dan hanya ada 2 ekskavator di sini teman-teman. Gua lihat, wah. Ini kalau gambarnya gelap mohon maaf ya, karena saya memang harus mau tidak mau harus berhadapan dengan matahari teman-teman. Karena kalau ngambil sudut dari sana tidak bisa, tertutup pohon mangga teman-teman. Hanya dari sini saya dapat sudut buat bisa ngambil gambarnya. Yang mau tidak mau resikonya harus berhadapan dengan matahari, makanya gambarnya agak gelap. Nanti kalau udah lewat dari jam 12 mungkin bisa lebih bagus gambarnya teman-teman. Dan sedikit informasi untuk teman-teman semua bahwa ini tuh lokasinya ada di Desa Sindang Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi teman-teman.
Nama kalinya ini yang lagi di normalisasi ini sering disebut warga sini tuh sebagai Kali Mati Puta, teman-teman. Atau ada juga yang manggilnya Kali Butek. Cuma karena memang udah kalinya posisinya udah lama mati, banyak orang yang nggak tahu kalau di sini dulunya kali. Jadi sekarang kita sebut sebagai Kali Mati. Emang kali udah mati. Dan alhamdulillahnya berkat kepemimpinan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi dan juga dilaksanakan oleh Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang, kalinya bisa kembali hidup, teman-teman. Ekosistemnya mulai membaik. Mudah-mudahan setelah ini para petani di sini lebih bisa produktif, hasil pertaniannya, teman-teman, bisa berkontribusi besar bagi program Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan di negara kita ya, teman-teman ya. Tuh, biar negara kita tuh nggak kekurangan pangan. Apalagi kan sekarang geopolitik lagi tidak baik-baik saja, teman-teman. Supply chain di daerah internasional sedang kesulitan menyuplai pangan. Pasti negara-negara yang kekurangan pangan akan sangat kesusahan, teman-teman. Makanya program normalisasi ini dilaksanakan besar-besaran oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi, yang satu partai juga dengan Pak Presiden Prabowo, dan didukung juga oleh Pak Bupati Ade Koswara Kunang yang berasal dari partai PDP, ikut bahu-membahu, teman-teman, untuk merealisasikan swasembada pangan di negara kita, teman-teman. Salah satu langkah pemerintah daerah ya ini, teman-teman, menormalisasi seluruh aliran sungai agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya, teman-teman. Luar biasa. Oke, lanjut, teman-teman. Kali ini saya sudah ada lagi di atas ekskavator, teman-teman. Wah, seru kali, teman-teman. Udah ya kalinya, teman-teman. Lihat, pasti bisa bermanfaat lagi nih kalau udah kayak gini nih. Semoga pertanian daerah sini bisa produktif lagi, teman-teman, karena kalinya sudah kembali setelah sekian lama tertimbun oleh tanah, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini dulu bagi teman-teman yang mau menyaksikan seperti apa keseruan. Lihat pengembalian Kali Mati Putat ini langsung dari atasnya ekskavator, teman-teman ya. Ada ngeri-ngerinya, ada seru-serunya, teman-teman. Lihat, ngeri-ngerinya ini. HP saya bisa langsung nyemplung ke dalam lumpur, teman-teman.
tugas untuk menata atau memfinishing tanggul-tanggul kalinya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi nih.
bisa dijadiin sumber penghasilan para petani sini teman-teman. Setelah kalinya dirubah menjadi pesawahan, para petani nggak punya lagi tempat untuk pembuangan air maupun untuk penyuplaian air teman-teman. Karena emang ini satu-satunya akses sebenarnya dari dulu yang bisa dimanfaatin oleh petani. Makanya nggak heran kalau petani-petani di sini tuh sudah kurang lebih sekitar 4 tahun teman-teman mengalami gagal panen teman-teman, akibat masalah air, entah itu kekeringan maupun kebanjiran, tidak ada akses untuk membuang dan menyuplai teman-teman. Bersyukur sekali ya teman-teman ya atas kepemimpinan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi dan juga Bupati Ade Koswara Kunang, sehingga kali ini bisa diaktifkan kembali, bisa dihidupkan kembali agar bisa bermanfaat bagaimana fungsinya teman-teman. Karena selama dijadikan pesawahan oleh warga juga jauh dari menghasilkan teman-teman, malah lebih sering gagal panen teman-teman, terang aja. Dan bersyukurnya di wilayah ini para warga yang ibaratnya tanahnya harus dikembalikan menjadi fungsi kali juga tidak ada yang keberatan teman-teman, semua ikhlas dan menerima sejalan dengan program-program Pak Gubernur dan Pak Bupati teman-teman.
pohon-pohon yang di sekitaran tanggul emang sengaja tidak dibabat ya teman-teman, agar bisa menjadi penopang tanah, agar tanggulnya yang itu dan juga jalanan tidak longsor teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada tanggul dan jalanan ya, jadi memang butuh pohon untuk penopang. Wih. Kemampuan supir bekonya juga bisa terbilang sangat mahir ya teman-teman. Jika saya perhatikan teman-teman, lihat cara kerjanya sungguh sangat efektif, sangat cepat sekali membentuk aliran sungainya, dan kelihatan garis-garisnya sangat turun. Karena memang setahu saya ini sebenarnya jam terbangnya udah tinggi teman-teman. Iya teman-teman, airnya bening banget teman-teman. Tuh ikannya banyak teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu ikan teman-teman, ikan betrik sama ikan sepat teman-teman. Airnya bening banget. Makanya nih sayang kalau daerah sini nggak ditata dengan baik nih. Sumber daya alamnya masih lumayan bagus teman-teman, masih asri teman-teman. Iya teman-teman bisa lihat kan. Wih, indah. Coba teman-teman lihat gimana beningnya air di sini teman-teman. Airnya bening sekali tuh, sampai dasar kalinya kelihatan teman-teman tuh. Belum ada cemaran limbah, hanya saja banyak sampah-sampah yang berlewatan karena masih banyak masyarakat yang hobi buang sampah sembarangan. Padahal ini jernih airnya, buat mandi juga layak ini teman-teman kalau bening kayak gini.